Haleluya, saudara, senang kita bisa berjumpa kembali dalam acara Misbah Doa pagi ini. Saya percaya senantiasa mendatangkan kasih karunia dan anugerah setiap kita. Ya, pagi-pagi kita mendahului Tuhan, dan itu satu langkah yang baik sekali. Maka dalam segala hal kita terlatih untuk mendahulukan Tuhan, saudara. Ya, diberkati saudara yang ikut onsite pada saat ini di tempat ini, saudara, juga saudara yang ikut online dimanapun saudara berada, baik yang di dalam kota, luar pulau, luar negeri. Saya percaya pagi ini kasih karunia terus melimpah, saudara. Ya, senang saya lihat ada banyak saudara yang masih mengikutinya. Ada Feby, ada Gisela, ada yang Fang, ya, ada Dewi Sangi Manado, ya, lalu Rosriata, ya, Menik, saudara, lalu Elizabeth, Sowinto, dan banyak lagi, saudara. Ya, karena ada 2 channel, ada Pondok Daud, ada di Keluarga Allah. Kalau di Keluarga Allah ada TV, ya, lalu Risma, lalu ada Sutami, saudara, Christine Titin, Lin yang Bandung nih, Ling Lauren, saudara, Eni, Eka, Meike, Dedi, saudara, lalu juga ya Insan, Christian, ya, semuanya saja diberkatilah oleh Tuhan. Kita akan awali, saudara, dengan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kita tinggikan, Dia layak ditinggikan, Dia layak dipuji, saudara. Ya, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyembah bersama. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah namamu yang kudus. Aku puji namamu yang kudus, hai segenap batinku, segenap hidupku. Ini yang terbaik. Pagi ini kami hampiri tahta kasih karunia-Mu, Tuhan.
membawa ucapan syukur kami karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang lebih dari itu. Kau mendengar seruan kami ya Tuhan. Kau mendengar seruan kami. Ini roh jiwa tubuh kami. Ini hati kami, ini hidup kami persembahkan bagi-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai Katakan pada Tuhan, persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu ada dalam ku hadirat-Mu. sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Nyatakan saudara. Bapa, ku persembahkan Ku persembahkan tubuhku ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Layakkan kami, tahirkan kami berkenan padamu, ya menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang sejati. Mari angkat suaramu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu. Nyatakan ku sembah, ku sembahkan Tuhan. Ya Rama ya Syaralabara. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Penuhi tempat ini, penuhi setiap rumah-rumah. Nama-Mu untuk kemuliaan nama-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah
Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Tinggikan namamu, muliakan namamu ya Tuhan. Agungnya namamu. Oh, yarala patasya karala. Tiada yang seperti Yarala patasya karala patakarala patasya karala. kami tinggikan. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan, namamu diagungkan lebih dari segalanya. Segala-galanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, dan jangan lupakan kebaikannya dalam hidupku. Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan lebih dari segalanya Tuhan. We worship you God, we worship. We worship you in this place, we worship you. Surah Baba ya Shirere. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God. How great, how great. How great thou art. Sing how great, how great. How great thou art. Oh, yes, God, we worship you. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Biarlah segenap jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. How great Segenap hidup kami dan hati kami menyembah Engkau. Oh, Kau besar, How great Kau besar, Kau besar. How great and sing my soul, my Savior God, to thee. How great, thou art. how great, how great,
yang ada. Oh, ya ralamaya shanaralamaya naralamo. Kinaralamaya naralabarabaya naralamaya senaralamo. Kinaralamaya naralamaya naramaya senaralamaya Kau yang hadir dan bertata di tengah pujian kami, Tuhan. Hadir di tempat ini. Kami ingin mendengar suara-Mu lebih lagi. Kami ingin mendekat kepadamu lebih lagi. Kami ingin selalu melekat kepadamu lebih lagi, Tuhan. Mendapatkan hatimu, mendapatkan perkenananmu senantiasa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu, Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi dengan penuh kerinduan nyatakan, ku ingin mendengar. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar, kami sadar diciptakan untuk menggenapi rencana-Mu. Amin. Yang mulia, ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu. Katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Ini yang ada dalam kehidupan kami. Ini yang ada dalam hati kami, Tuhan. Satu kerinduan yang menyala-nyala, satu kerinduan yang sangat besar, Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, senantiasa mendengar perkataan-Mu,
Kami rindu Tuhan senantiasa menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan senantiasa berada dalam bait-Mu Tuhan, dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu Tuhan senantiasa berada dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati karya-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami senantiasa. Kami rindu Tuhan menyembah. Kami rindu Tuhan mendengar sabda dan firman-Mu juga. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicara pada setiap kali melalui hamba-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh petunjuk-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh perkataan ilahi daripada-Mu Tuhan. Senantiasa hidup kami biar berjalan dalam tuntunan-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Karena firman-Mu menjadi terang Tuhan. Tuhan jamalah hati kami dimanapun berada. Persiapkan hati kami Tuhan untuk ditabur benih firman-Mu. Untuk bisa tangkap pewahyuan. Untuk bisa tangkap rema yang daripada Tuhan. Pembukaan ilahi Tuhan. Sekali lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberian firman semua sampai selesai dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Sekali lagi selamat datang saudara yang sudah datang semua. Juga yang ada di online semua saya lihat. Ya terus bertambah-tambah. Kita akan langsung saja belajar firman Tuhan. Saya sangat bersyukur, saya percaya Tuhan memberikan firman terus jadi rema saudara. Menuntun setiap kita. Ya Bu, untuk minggu ini saya rasa juga sangat diberkati. Mulai kemarin minggu saudara sampai ya Selasa, Rabu, Kamis, hari ini Jumat. Tuhan membuat ya atau memberikan seri yang luar biasa dari tema minggu yang lalu, yaitu tentang warisan. Tentang apa saudara? Warisan. Kita sudah sangat diberkati sekali saudara. Kalau hari Minggu saudara temanya adalah warisan yang terbaik. Mengajar kita sebagai orang tua yang bisa mengerti warisan yang terbaik yang bisa kita berikan pada anak cucu atau keturunan kita. Saya percaya itu sudah sangat berkati. Lalu saudara Selasa di pemuritan. Kalau saudara ikut melayani, saudara dengarkan pemuritan, saudara itu adalah saudara ya firman Tuhan, petunjuk untuk pelayanan kita. Supaya kita ya dalam pelayanan bisa makin bertumbuh, makin berhasil dalam Tuhan. Saudara, ya saya ajarkan atau Tuhan berikan firman yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menerima warisan rohani untuk pelayanan kita. Sehingga sungguh-sungguh ada karya Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada kuasa yang menyertai. Dan kita bisa mempersembahkan pelayan terbaik. Banyak orang diselamatkan melalui pelayan kita. Lalu hari Rabu saudara di live streaming. Ya Tuhan berikan tema yaitu saudara bagaimana mewarisi ya warisan dari perjanjian Abraham. Di situ dikatakan saudara Alkitab bahwa setiap orang yang menjadi milik Kristus berhak menerima ya perjanjian yang Tuhan berikan pada Abraham. Satu perjanjian yang luar biasa sekali saudara. Sehingga setiap kita yang menjadi milik Kristus, milik Tuhan Yesus saudara, itu punya hak untuk bisa menerima janji seperti yang diberikan Abraham saudara. Lalu kemarin Kamis Tuhan berikan tema yang bagus sekali lagi saudara, yaitu kapan kita bisa menerima warisan saudara. Saya percaya itu luar biasa ya. Dulunya ya disampaikan harus menjadi anak yang baik juga saudara. Tapi kapan saudara? Ya Tuhan jelaskan intinya saat kita menjadi anak yang dewasa. Dewasa rohani. Kita sebagai orang tua, anak-anak kita masih kanak-kanak, enggak mungkin warisan langsung serahkan dia, enggak mungkin. Masih dipegang orang tua atau walinya. Dewasa baru kita bisa percaya. Dewasa dalam sifat, karakter,
dewasa dalam pekerjaan. Kalau rohani ya dewasa dalam rohani, saudara. Ya, sehingga setelah itu dia bisa mengerjakan dengan baik dan jadi berkat, saudara. Nah, hari ini kita akan nyambung lagi, saudara. Saya percaya kita akan sangat diberkati. Ya, tambah satu lagi selain beberapa itu, bagaimana, saudara, kita bisa menangkap, kita bisa menerima warisan-warisan Tuhan yang sebetulnya sudah disediakan. Kadang-kadang sudah disediakan, kalau kita, saudara, tidak tahu bagaimana langkah kita bisa kelewatan. Nah, saya rasa Tuhan gerakkan belajar dari Elisa. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama mulai, saudara. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Jadi itu saatnya Elia mau diangkat ke surga, Elisa menyertai, Elisa mendampingi terus, saudara. Ya, dikatakan di situ, saudara. Ya, sampai di Gilgal dan seterusnya. Lah, Elia berkata, engkau tinggal di sini enggak apa-apa karena Tuhan menyuruh aku pindah ke lain tempat lagi. Tapi saudara, ayat kedua berkatalah, selanjutnya, tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Elia berkata, sudah ikut gak apa-apa, engkau sudah ikut kok sampai di sini, tapi Tuhan menyuruh tempat yang lain. Nah, Elisa menjawab luar biasa, sudah dikatakan di sini, sudah. Demi Tuhan, Tuhan nomor satu ya, yang hidup, saudara. Untuk apa? Mentaati firman. Untuk apa, saudara? Ya, melakukan firman. Dan demi hidupmu sendiri, saudara. Jadi demi Elia. Elia itu adalah bapak rohaninya. Elisa itu anak rohaninya, saudara. Pemimpin dan pengikut. Ya, itu mereka yang menjalin bapak dan anak rohani. Dia tetap ingin menyertai Elia atau bapak rohaninya terus sampai akhir, saudara. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku dikatakan di sini, ya tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Itu bukti, ya, jadi anak yang baik, saudara. Ya, di pelajaran yang lalu sudah saya sampaikan juga. Pertama, yang punya hak warisan adalah anak, saudara. Bukan anak enggak punya hak waris. Tapi kalau engkau ingin mendapat warisan yang terbaik, jadi anak yang baik. Bukan sekedar anak, saudara. Di sini kita bisa lihat Elisa itu melakukan itu. Dia jadikan Elia itu bapak rohaninya. Dia menempatkan dirinya sebagai anak. Ini berbicara kalau gereja ya gembala sidang. Kalau dulu selesai karena pelayan Tuhan seperti Elisa, jemaat ya seperti Elisa. Terus, saudara, hubungannya adalah bapak dan anak. Bahkan bukan hanya ya dalam hati. Elisa manggil Elia itu bapak, saudara. Elia manggil Elisa anak, saudara. Hubungan yang luar biasa, saudara. Ya, lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata kepada mereka, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu dikatakan akan diambil daripada murid Tuhan, ya berangkat ke surga. Lah, selain Elisa ada juga ya rombongan nabi yang lain. Dulu tuh banyak, saudara. Ya, Elia itu ya nabi besar seperti Elisa dibimbing juga. Malah berkata, ya apa kau enggak tahu bahwa Tuhanmu itu akan diangkat? Ngapain ikut terus? Nanti kau ditinggal, nanti kau tidak dapat apa-apa. Tapi jawab Elisa luar biasa, aku juga tahu, diam. Itu, saudara. Jadi dia, saudara, tolak mentah-mentah. Aku sudah tahu bapak rohaniku akan diangkat ke surga. Ya, kamu diam, saudara. Dia langsung, saudara, tolak mentah-mentah. Gitu, saudara. Ya, dia tidak hanya
berkata habis ini, dia nggak beri kesempatan. Aku sudah tahu ya siapa bapakku, apa yang akan Tuhan lakukan berkarya. Diamlah. Ya, kata Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah ya tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ya jawabnya, sudah tinggal di sini. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata padanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan berangkat ke surga?" Jawabnya sama, saudara. "Aku juga tahu." Diamlah, itu saudara. Nah, saudara, ini diulang-ulang terus, saudara, sampai 3 kali, saudara. Saya lanjutkan dulu saja ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, ya sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Lah, jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, ya, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Ya, lalu berjalan keduanya, ya 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi dikatakan di sini, saudara, mereka berdiri memandang dari jauh, nggak dekat, ya, saudara, dari jauh, saudara. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi saat itu hanya Elisa saja yang terus bersama Elia, yang lainnya hanya sekedar memandang saja dari jauh. Ya, saya ajak petik sedikit pelajaran dari yang kita baca pertama. Elisa itu bisa menjadi anak tadi jalan, bahkan anak yang baik. Dia tidak akan meninggalkan, dia akan menyertai, bahkan komitmen terus sampai akhir. Elia sendiri sebagai bapak rohaninya, "Oh kamu nggak apa-apa, pulang saja, sudah ikut kok, sekarang aku disuruh." Tapi tetap diulang 2 kali, diulang 3 kali, Elianya mengizinkan. Dia tetap berkata, "Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap akan menyertai engkau." Lah, saya percaya, saudara, itu anak rohani yang sangat setia, saudara. Apapun yang terjadi, tetap saja. Bahkan saat ada 50 orang dari rombongan nabi, 2 kali datang terus, saudara, ingin berusaha mempengaruhinya supaya tidak ikut Elia, saudara. Dia tolak mentah-mentah. "Aku sudah tahu," artinya aku tahu siapa guruku, aku tahu apa yang aku ikuti. Kamu diam, saudara. Nah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu komitmen, itu anak yang baik. Anak dengan bukan anak beda. Saya sering memberi contoh kalau ada kita makan di restoran gitu, saudara. Tiba-tiba terjadi kebakaran di dapurnya, saudara. Lah, kalau orang yang makan di situ, apa yang dilakukan? Lari semua, menyelamatkan diri. Yang penting kita aman. Tapi kalau anak pemilik restoran, nggak akan lari, saudara. Dia justru akan tangani, saudara. Dia justru akan padamkan itu. Nah, itu gambaran. Kalau dalam kehidupan kita, ini karena dulu untuk pelayan Tuhan, sama. Saat ada serangan untuk gereja kita, kalau bukan anak, wah saudara, lari. Atau kalau bukan anak, ya menyelamatkan diri saja. Nggak tahu, aku nggak tahu. Ya mungkin nggak tahu aja gitu saja. Tapi kalau beda, ya setiap kita pasti nggak bisa terima orang tua kita dijelek-jelekan, diserang terus. Itu kalau kita anak, apalagi anak yang baik, tidak akan diam, tidak akan lari. Kita akan bela ya keluarga atau gereja kita. Ya, itu anak yang baik. Dan dari di sini nanti saudara perhatikan, manggilnya beda. Kalau Elisa manggil Elia Bapak, yang lain manggilnya Elia Tuhan. Tadi bilang Tuhan, Tuhanmu, Tuhan kita. Jadi beda, memang dari hati beda. Sikapnya Elisa menempatkan diri jadi anak, bahkan anak yang baik. Saya percaya itu sebabnya akhirnya dia dapat, saudara, pengurapan, double porsi 2 kali lipat dari Elia, saudara. Ini luar biasa, sudah kita pelajari juga. Lalu sekarang, saudara,
Ya, yang berikutnya adalah ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbelah air itu di sebelah sini dan sebelah sana. Sehingga berangkatlah keduanya berjalan di tanah kering. Jadi waktu melewati sungai, ya Elia ya gunakan kuasanya, sungai dibelah jadi dua ya dengan jubahnya. Dan sudah mereka sampai seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang tidak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia sudah tahu pasti ada kerinduan, permintaan. Maka ditanya, mintalah sesuatu apa sebelum aku diangkat oleh Tuhan. Saudara, dari sini kita akan dapat pelajaran lagi, saudara. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sekarang mulai disampaikan Elisa kepada Elia. Pengharapannya dia sebelum Bapak rohaninya naik ke surga, dia bisa dapatkan 2 bagian dari rohnya. Ini punya arti 2 kali lipat pengurapan yang pernah didapatkan gurunya Elia. 2 kali lipat karya Tuhan ya yang pernah didapatkan oleh gurunya yaitu Elia, saudara. Wah, itu luar biasa sekali, saudara. Ya, 2 kali lipat. Ini kalau dibuat mudah itu seperti ini, saudara. Sekarang di sini ada saudara banyak atau yang di sana mau minta doakan Pak, doakan ya. Doa apa? Supaya aku dipakai 2 kali lipat daripada Pak Ubaca. Lah gitu, saudara. Itu yang dikatakan oleh Elia. Dia punya kerinduan luar biasa, kerinduan yang sungguh-sungguh, bahkan saudara, itu kerinduan yang sangat besar, kerinduan yang tidak masuk akal. Saudara, ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Elia saja ngomong sukar, gurunya pun ngomong sukar yang diminta itu, karena ini melampaui, saudara, bahkan 2 kali lipat dari gurunya. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, ya akan terjadi padamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ini kuncinya, saudara. Dengar. Sebetulnya Elisa itu sudah dipilih oleh Tuhan. Waktu Elia sempat larikan diri karena diancam oleh Isabel, saudara. Setelah dibolehkan oleh Tuhan, Tuhan berkata, pergi. Ya, urapi Elisa. Aku akan pakai dia kelak menjadi penggantimu. Sudah lama. Setelah itu Elisa ikut Elia sekian lama, saudara. Belum dapat, saudara. Pengurapan Dewa memang hanya jadi nabi saja. Tapi seperti tadi dia terus mendapatkan diri jadi anak, bahkan anak yang terbaik, bahkan tidak mau dipengaruhi nabi-nabi yang lain, bahkan dia langsung tolak saja saat nabi-nabi yang lain ingin mempengaruhi, dia tinggalkan Elia. Sudah. Setelah itu sampai lewat Sungai Yordan, saatnya Elia mau diangkat, Elia berkata, kamu minta apa? Rindumu apa? Keinginanmu apa? Dapat apa sebelum aku diangkat tadi? 2 bagian rohmu. Saudara coba renungkan. Sekalipun dia sudah dipilih Tuhan, sudah diurapi untuk jadi nabi, saudara, sudah jadi anak yang baik. Tapi kalau dia tidak berjuang untuk mendapatkan 2 bagian roh Elia, 2 kali lipat, kira-kira dapat gak? Gak dapat. Dengar ya, saudara. Kalau saat itu Elia berkata, sudah gak ikut, gak apa-apa, pulang saja. Kalau dia pulang, dia dapat gak? Pengurapan 2 kali lipat. Tidak. Jadi saudara, selain jadi anak, bahkan anak yang baik, bahkan bangun hubungan yang baik dengan diri, masih ada dalam hatinya harus punya keinginan, kerinduan yang luar biasa untuk dipakai Tuhan. Keinginan, kerinduan yang luar biasa. Oh, diurapi, dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dia punya keinginan lebih daripada gurunya. Kalau tidak, dia tidak akan berjuang. Kalau tidak, dia akan pulang. Kalau tidak, dia mudah dipengaruhi oleh nabi yang lain. Kalau tidak, dia nggak bisa dapat. Elisa
akhirnya bisa dapat pengurapan 2 kali lipat dari gurunya. Bahkan dicatat di Alkitab, mujizat-mujizat yang dilakukan Elisa, sungguh-sungguh yang dicatat ya 2 kali lipat lebih daripada Elia. Tapi pagi hari ini saya tambahkan satu pelajaran. Untuk kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Selamatkan jiwa sebanyak mungkin. Dipakai luar biasa. Harus punya keinginan seperti itu. Kita boleh jadi orang Kristen. Kita boleh jadi jemaat keluarga Allah. Tuhan beri visi yang besar. Saya sangat-sangat percaya sekali. Tahun ini dan seterusnya ada lawatan luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Kelimpahan yang luar biasa. Kemuliaan yang luar biasa. Tapi hanya yang memang punya kerinduan sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Yang paling kecil, sekalipun aku kecil, akan dipakai Tuhan untuk hal yang besar. Saudara, selamatkan jiwa banyak, saudara. Bahkan mungkin ditertawakan orang kalau saudara nyebut angka seperti ini. Enggak masuk akal 2 kali lipat dari gurunya. Itu saudara. Orang lain mesti nganggap pasti di bawah gurunya sedikit. Betul enggak, saudara? Apalagi kalau ilmu kungfu dulu itu. Ya gurunya enggak pernah memberi 100%. Pasti dikurangi gitu, saudara. 99%. Paling top ya 99%. Tetap ada yang pegang gurunya. Tapi ini 2 kali lipat. Dan sulit. Sampai gurunya juga berkata. Tapi luar biasa. Dia punya keinginan yang seperti itu, saudara. Ya, artinya juga petunjuk Elia itu masih belum dapat. Kamu hanya bisa dapat kalau kamu bisa melihat aku terangkat. Apa artinya? Kamu berjuang lagi, berjuang terus, jangan berhenti, berjuang terus, nggak sampai berhenti, berjuang sampai sungguh-sungguh. Elia berkata, aku terangkat. Engkau bisa lihat, artinya berjuang sampai akhir, engkau dapat. Itu luar biasa. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, bisa melihat saudara. Ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia. Teriaknya apa? Bapakku, Bapakku. Saudara beda tadi ya. Yang lain Tuhan. Itu enggak ada hubungan khusus. Dia Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihat lagi. Lalu direngutnyalah pakaiannya dan dikoyakkan menjadi 2. Punya dia sendiri pakaian dikoyakkan. Sesudah itu dipungut jubah Elia. Itu jubah panggilan. Itu jubah jabatan. Itu jubah pengurapannya, saudara. Diambil saudara dengan iman ya yang telah jatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang, berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul itu seperti yang dilakukan gurunya. Lalu terbagilah ke sebelah sini dan sebelah sana. Ternyata kuasa Tuhan sungguh-sungguh mengalir. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, saudara, mereka berkata, sekarang mulai mengakui, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Dulu berkata, untuk apa kamu ikut terus? Gak ada gunanya, ditinggal. Sekarang mengakui apa yang dilakukan Elisa luar biasa. Roh Allah yang ada pada Elia sudah turun atas Elisa. Ditambah lagi mereka datang menemui dia. Dulu di jauh, sekarang ditemui. Lalu sujud mereka kepadanya sampai ke tanah. Beda. Apa yang dilakukan Elisa beda. Dulunya orang mengejek, melecehkan. Tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang dulunya mengejek, melecehkan, sekarang mengakui. Sungguh roh Allah bekerja. Orang-orang datang nyembah dulu. Sekali lagi saja saudara bisa tangkap ini yang akan dilakukan oleh Tuhan. Saya sekali lagi sangat percaya di balik COVID saudara itu ada yang luar biasa. 2 tahun sudah Tuhan nyatakan
Tapi kali ini saya percaya akan ada jauh lebih besar lagi. Omikron kelihatannya banyak, tapi juga sudah mulai turun. Dan saudara, keganasannya tidak seperti dulu. Saudara, banyak yang kena, tapi berapa hari sembuh. Bahkan Bill Gates dan beberapa pakar kesehatan berkata, itu justru vaksin alami ya, yang luar biasa. Karena namanya vaksin kan virus dilemahkan. Maka antibodi kita bisa menang. Nah itu juga sama, sudah lemah. Jadi ya saya percaya sekarang di dunia juga sedikit yang bicarakan itu. Yang dibicarakan apa saudara? Rusia. Itu yang dibicarakan saudara. Rusia sama apa itu namanya? Apa? Ukraina. Minggu depan mulai Rebu Kamis saya mau nyampaikan khotbah tentang Rusia, Ukraina, Eropa dan perang dunia ketiga gitu saudara. Nah karena kadang-kadang jemaat ribut tanya gitu saudara, supaya nggak bingung lagi. Tapi kembali ke di sini saja saudara, saya sangat-sangat percaya ini waktunya. Kemarin ya selesai saya live streaming saudara, jam 7 langsung saya masuk di sini. Kenapa? Di depan juga ada apa namanya banner KKR Youth dan tim. Saya tidak akan berhenti mengulang-ulang karena ini luar biasa. Dulu sebelum pandemi hanya sekitar 300 kalau ibadah. Karena ada pandemi bukan kurang malah tambah. Sekitar 1000 lebih. Betul. Tepuk tangan ya. Kemarin saudara tahu enggak? Ya jadi kasih pendaftaran 1.500 kurang. Habis. Tambah 100 kurang lagi. 1.700 kurang lagi. Minta izin saya boleh enggak Pak? Tambah. Ya sudah 100 lagi. 1.800 kurang lagi saudara. Ya sudah berhenti. Karena masih ada pelayan-pelayan Tuhannya 200-an. Jadi kemarin itu 2.000. Saudara saya ajak saudara tangkap. Ya. Biasanya 300. Sekarang 1.000 itu 700. Tapi kalau kemarin lebih lagi 1.700. Berapa kali lipat? Pertanyaan saya, orangnya dari mana? Kedua, saudara, kenapa mereka datang? 100% saya berkata bukan karena kita. Tuhan, saya aja nggak ngerti kok. Saya tahu semua, ya Yud nyadari kok. Tiba-tiba Tuhan kirim, itu pekerjaan Tuhan. Kemarin saya bersyukur Pak Samuel Dudi sudah nyampaikan firman. Temanya apa? Rise up. Bangun. Bangkit. Pancarkan terang. Itu Pak Samuel Dudi. Saya karena diminta juga nambah sedikit. Saya tunggu lalu saya Tuhan beri saya ayat. Ya, jangan sampai orang menganggap engkau rendah. Karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan. Dalam hidupmu. Teladan. Dalam perkataanmu. Teladan. Dalam pelayananmu, teladan dalam kesucianmu, keduduk. Saudara tahu enggak? Tuhan itu bicara artinya apa? Menggenapi. Dari dulu saya berkata, ini lawatan 3 generasi. Anak, orang muda, orang tua. Betul ya? Tapi, orang muda akan ditaruh baris depan. Orang muda yang di depan. Artinya kegerakan orang muda lebih dulu. Orang muda kita ini sudah berapa kali lipat? Kira-kira sudah 4 kali lipat. Gerak dulu. Kalau KKR kemarin lebih lagi saudara. Biasanya sudah 1.000 lebih. Itu sudah 4 kali lipat. Tapi kemarin lebih lagi. Dengar. Kalau orang muda sudah dibangkitkan. Kemarin saja sekitar 2.000. Ayat tadi itu cocok. Mereka jadi teladan. Mereka jadi pioner. Mereka garis depan. Sudah jalan. Saya percaya sebentar lagi yang lain. Sebentar lagi sebentar lagi orang dewasa tua. Orang tua bangkit. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Saya juga percaya Yesaya 60 sungguh sangat nyata. Tapi kembali ya saudara. Saudara dengarkan. Tidak semua orang yang jadi jemaat pelayan ngalami. Jujur saya katakan tidak. Hanya orang, saudara, ini warisan. Apa yang Tuhan berikan gereja kita, itu bisa diwariskan kepada setiap jemaat dan pelayan. Apa yang Tuhan berikan pada saya, sebagai keberanian, saya bisa impartasikan, wariskan.
pada setiap pelayan dan jemaat. Tapi pelajaran seri khotbah ini saya lihat itu penting sekali. 5 sampai hari ini. Saudara, ya, saya ingin setiap jemaat tema warisan itu hidup yang penuh kemenangan, hidup yang dipakai Tuhan, hidup yang diberkati jadi berkat, hidup yang selamatkan jiwa luar biasa, hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Tapi saya ajak bukan karena apa ya, ini firman. Jadikanlah dirimu itu anak di gereja ini, bukan pengunjung. Anak di gereja, anak rohani. Bahkan bukan hanya anak yang baik. Karena yang punya hak waris itu anak. Bahkan yang akan dapat warisan paling besar itu anak yang terbaik. Bangun hubungan, melekat. Belajar ikuti semua, saudara. Bahkan hari ini tangkap sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh. Hari ini tambah seperti Elisa. Berani terus melekat. Terus ikuti. Ada orang yang nyerang jelek-jelekan. Berani membela. Karena anak. Kalau bukan anak ya cari amannya. Mbo ya aku kurang ngerti ya. Padahal setiap hari kumpul. Tapi kalau anak berani. Dan saya percaya ini firman Tuhan yang diberikan. Semua. Saudara, prosesnya selalu seperti itu. Saya beri contoh lagi. Esau dan Yakub. Masih ingat? Anaknya siapa? Ishak. Ishak punya anak Esau. Itu anak sulung. Sebetulnya dia sudah punya hak. Anak sulung. Itu warisnya 2 kali lipat lebih besar. Hanya sayang. Sekalipun dia sudah jadi anak. Bahkan anak sulung. Sudah ada haknya 2 kali lipat. Tapi tidak menghargai. Acuh tidak acuh. Sama. Sekalipun ada di gereja kita. Tuhan sedang memberikan janji yang luar biasa. Tapi gak nganggap janji apa. Pokoknya aku kebaktian ya sudah. Ini Esau. Bahkan waktu Yakub sedang masak bubur kacang merah. Pengen dijual hak sulung. Apa yang tidak penting bagiku. Itu besok ya tidak ngerti. Dan sudah dengar. Harus ya. Dia itu punya hak sulung 2 kali lipat. Hanya dijual kacang merah 1 mangkok. Hilang. Yakub punya keinginan sungguh-sungguh. Dia yang dapatkan pengurapan itu. Dia yang dapatkan perjanjian itu. Dia yang dapat warisan yang terbanyak dari bapaknya secara rohani ini, saudara. Dia dapat seperti itu. Akhirnya dia yang dapat warisan seperti ini. Saya ajak saudara, saya rindu semua mengalami. Saudara yang saat ini ada di sini, yang ada di online, dimanapun, yang sedang mengikuti hari apapun, saudara tangkap. Saya percaya Tuhan berkarya, Tuhan berkarya, Tuhan. Kesempatan, ya, jangan dilewatkan. Saya tutup dengan satu saja, Bartimeus si buta. Dia buta, dia menderita, dia tidak berdaya. Tapi bersyukurnya waktu dia dengar Yesus lewat di daerahnya. Yesus lewat di depannya. Dia punya hati beda dengan semua orang yang saat itu sedang mengikuti Yesus. Semua mengikuti biasa. Bartimeus tidak teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Ini berjuang sungguh-sungguh. Keinginan yang sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh. Yang lainnya malah tegur. Ngapain kamu teriak-teriak? Ganggu guru. Guru itu lewat terus. Jalan itu loh. Gak ada waktu buat kamu. Ditegur. Dihalangi. Dia gak berhenti. Malah teriaknya lebih besar. Yesus anak Daud, tolonglah kami. Yesus anak Daud, tolong. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan berhenti. Saudara dengar ya. Saat Tuhan lihat orang yang seperti ini. Lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan berhenti. Yang harusnya terlewatkan. Beda. Tuhan berhenti. Tuhan berkata, apa yang kau inginkan? Langsung teriak dia. Supaya aku bisa melihat. Enggak tanggung-tanggung. Enggak mikir apa ya. Enggak. Karena itu sudah punya kerinduan yang besar. Membuat dia berjuang. Membuat dia berusaha. Membuat dia pantang menyerah. Ada yang menghalangi tetap saja. Seperti Elisa. Ada orang yang membujuk supaya dia tinggalkan dia. Oh saudara. Tolak mentah-mentah. Diam.
Dan singkat cerita, dia dapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia rindukan, yang mengubah seluruh kehidupannya. Saya doakan setiap saudara ngalami. Bagi saya sungguh-sungguh tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Bagi gereja kita, bagi setiap saudara, jemaat pelayan Tuhan, itu doa saya semua mengalami. Kalau saya sudah sungguh-sungguh tangkap, ya, kita pujikan tadi, ku ingin. Ku ingin mendengar Katakan pada Tuhan, saudara, suaramu, ada keinginan, kerinduan yang sungguh-sungguh Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh. Sekali lagi katakan, ku ingin Tuhan mendengar suara-Mu, mempercayai perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku Ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Semua datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Angkat tangan saudara kepada Tuhan, buka hati saudara kepada Tuhan. Katakan sesuatu pada Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Kami ingin, oh Tuhan, seperti Elisa yang punya kerinduan besar, Tuhan. Oh, mendengar perkataan-Mu, mempercayai perkataan-Mu. Oh Tuhan, melakukan perkataan-Mu. Oh, memperjuangkan janji-Mu, Tuhan. Oh, tanpa menyerah, Tuhan. Ini akan menjadi warisan yang luar biasa. Seperti Elisa, Tuhan, sekalipun sudah dipilih untuk menjadi nabi, Tuhan, tapi dia terus berjuang supaya sungguh-sungguh jadi anak. Oh, supaya sungguh-sungguh jadi anak yang terbaik bagi bapak rohaninya, bagi Elia, Tuhan, yang setia, yang mendampingi, terus menyertai intim, Tuhan. Oh, bahkan yang pantang menyerah, Tuhan, bahkan menolak sebuah godaan, oh, yang menggoda dia tinggalkan, tidak percaya dengan bapak rohaninya. Tuhan, beri kami hati seperti Elisa, oh, sehingga kami tangkap, Tuhan, kami sudah menjadi anak-Mu, Tuhan. Kami sudah ada dalam gereja-Mu, Tuhan. Jadikan setiap kami semua anak-anak di dalam gereja-Mu, anak yang terbaik, Tuhan. Anak yang setia, Tuhan. Anak yang terus percaya dengan janji Tuhan. Tangkap janji Tuhan, doakan janji Tuhan, perjuangkan janji Tuhan, dan ikut bersama-sama, Tuhan. Oh Tuhan, bersama dalam gereja-Mu, sehingga Kau pakai bersama menjadi satu tubuh Kristus, sehingga setiap jemaat menjadi bagian yang mengalami terobosan besar, bagian yang mengalami Yesaya 60, bagian yang dipakai Tuhan luar biasa. Hamba-Mu saat ini doakan, Tuhan, setiap jemaat-Mu, jemaat keluarga Allah, setiap pelayan Tuhan keluarga Allah, khususnya yang saat ini sedang onsite, juga yang sedang online, juga yang sedang mendengarkan siaran ini, Tuhan. Oh Tuhan, beri pengurapan khusus mereka. Hamba-Mu doakan, hamba-Mu impartasikan panggilan daripada Tuhan, impartasikan Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, impartasikan Tuhan, kasih karunia yang Kau berikan pada gereja-Mu. Oh, pengurapan, rencana Tuhan, anugerah
yang kau berikan pada gerejamu. Berkala dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan Tuhan, impartasikan Tuhan. Oh kasih karunia, anugerah, oh pengurapan, hikmat, kau pakai satu persatu. Tuhan urapi, Tuhan terus jadikan kami satu tim, satu keluarga, satu tim yang kau pakai secara luar biasa. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang berbicara. Oh Tuhan, beri kami hati seperti hatinya Elisa, yang bisa mengerti, yang berani percaya, yang gigih, yang setia Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau berkarya. Seperti Elisa menerima 2 kali lipat, kami juga imani, kami terima 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, bahkan bisa lebih lagi. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, sehingga pakai hidupnya untuk dipakai Tuhan. Yang kekurangan diberkati luar biasa, sehingga jadi berkat. Tuhan beri pasangan hidup yang daripadamu untuk yang belum punya pasangan, bahkan keturunan, jalan keluar, pengurapan, tuntunan. Apapun yang dibutuhkan, kami bawa di hadapanmu. Engkau yang menjawab setiap doa. Engkau bangkitkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang menang, anak-anak Tuhan yang kudus, anak-anak Tuhan yang berhasil, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan lebih di atas segalanya, anak-anak Tuhan yang peka pada Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat pada Tuhan, setia, anak-anak Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Hambamu sudah berdoa, sudah sampaikan, bahkan impartasikan. Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau yang menjadikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya, dan Roh Kudus yang berkarya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya Tuhan berkati. Saudara lanjutkan Pondok Daud.